Kembali lagi. Kembali di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Kali ini Ya. kita nggak hanya berdua tapi bertiga. Sudah ada narsum kita di sini, Ibu Denok. Selamat pagi. Selamat pagi. Bu Denok ini adalah bisa dikatakan perupa daur ulang ya Bu ya? Iya betul. Nah, apa sih Bu sebutnya didaur ulang sama Bu Denok? Yang didaur ulang ya dari limbah-limbah ya. Selama ini yang aku rubah menjadi suatu karya seni itu ya limbah-limbah rumah tangga aku dan limbah-limbah yang sekitar kita lah ya. Seperti contohnya ini yang aku bawa nih. Oke, Ada ini kardus. adalah hasil karya tangan art. Iya. Betul. Betul ya, ini adalah lukisan tapi bukan bukan sembarang lukisan. Iya. Tapi adalah lukisan. Lukisan dari Limbah. limbah serbu kayu. Iya betul. Contohnya ini ya? Contohnya ini Ini saudara. apa nih Bu? Ini serbu Ini adalah kayunya. serbu kayunya. Oke, ini dari kayu yang diserut ya. Iya, ini serbu Hasil kayu kayu yang halus. diserut. Oke, dan hasil menjadi master art. Bisa kita lihat di depan layar kaca Anda saudara. Dan ini tidak dijual. Nah, kenapa tuh, Bu? Itu kenapa Bu? Kenapa tidak dijual? Ya karena tujuan utama aku berkarya itu ya sebagai wujud rasa syukur ya. Karena Allah memberikan menitipkan ide-ide kreatif Oke. untuk berkarya mengolah limbah. Jadi Oke. ya harus aku wujudkan. Dan kemudian sebagai wujud aku untuk peduli lingkungan ya gitu. Peduli Jadi lingkungan. karena aku mampunya berkarya dengan limbah ya wujud kepedulian lingkungan aku ya ini hasilnya gitu. Luar Nah, biasa. itu Jadi berarti nggak hanya lukisan ya. awal kepikiran Bu Denok untuk kita bikin seni yang mendaur ulang limbah. Itu gimana sih Bu? Awalnya sih waktu itu yang pertama kan serbu kayu ya. Jadi aku enggak deh tahun 2008 itu aku bikin karya-karya ini nih yang melukis di media limbah Ya. dan Dari 2008? membuat karya-karya limbah. Terus tahun 2009 belajar di kanvas kan. Terus tahun 2010 coba pakai serbu kayu tuh karena di rumah ada beberapa tumpukan serbu kayu, mikir ini buat apa ya? Pas aku lagi belajar juga sama guru ya, jadi konsultasi terus ya udah jadilah suka serbu kayu. Tapi terus sempat vakum. Oke. Baru 2018 mulai lagi. Jadi total sudah berapa lama Bu Denok menjalani menghasilkan karya-karya yang seni ini? Mungkin dari 2018 sampai saat ini ya. Oh, Ibu waktu itu kepikiran abis renov apa gimana Bu? Banyak kayu di rumah. Iya benar-benar. Emang benar. Habis renov kecil lah ya. Jadi Terus banyak kayu-kayu terbuang gitu ya Bu ya? ada serbuknya kan. Ini bikin apa pas lagi kebetulan memang lagi belajar melukis gitu kan. Jadi kayaknya nih bisa diaplikasiin nih konsultasi terus ya udah jadi lukisan serbu kayu. Tadi awalnya ketika lukisan ini hasil karya ini dibawa ke studio, saya pikir ini berasal dari koran-koran yang Iya. dihancurkan. Kalau kita waktu zaman sekolah dulu kan dibikin Bener. seperti itu. Ada. Ternyata salah dari serbu kayu. Wow, kayu. luar biasa, keren. Apa Bu tantangannya ketika membuat lukisan? Kalau kita kan juga tahu kalau orang nggak punya darah seni gitu, nggak ada rasa seninya gitu, bikin lukisan ya susah gitu belajar. Terus ditambah ini Ibu kepikiran juga buat Ada kita media pakai. lainnya gitu. Ada media lainnya. Sebenarnya intinya ya, mau kita punya bakat atau enggak, intinya yang utama ada niat dulu. Oh, iya. Ada niat, kita ada mau, insya Allah apapun bisa gitu. Dan konsisten. Iya betul. Ya seperti saya ini jadi konsisten, Ya, alhamdulillah. luar biasa. Kita bisa diajarin nggak sedikit apa yang menjadi hal tersulit ketika membuat hasil karya dengan serbu kayu ini? Contohnya seperti apa? Boleh kita contohin Bu? Gimana nih Bu? Boleh. Ini kita mau mulai sekarang nih ya. Boleh. Ya. Oke. Jadi media dasarnya adalah serbu kayu dan kita akan membuat sebuah hasil karya seni yang dilakukan di studio Kompas TV. Wih, bawa ini. setoples loh, Bu Keren. Denok. Oke, sampai bawa toples dan Yang mana ya? saudara bisa melihat bahwa tak hanya lukisan dengan media serbu kayu, kita juga bisa handcraft. Lihat ini ada Ini bukan ya? pajangan-pajangan serta ini limbah kayu yang dihasilkan dan dilukis sama Ibu Denok, serta kalau di belakang ini bisa dilihat kalau lukisannya nggak hanya di media kanvas saja tapi juga di batu. Luar biasa. Ini contohnya. Dan Ini serbu kayu ya Bu ya? ini dari Pakai kayu apa sih? Oh, pakai kayu. Ini serbu kayu juga. Oh, Wow. Jadi dipadatkan gitu Bu ya? Iya, betul. Serbu kayu yang dipadatkan. Jadi dibikin adonan, keren. terus ini semua handmade, murni. Semua Bikin sendiri. Wih, oke. Ayo kita bikin Bu, coba. Lemnya Oke, nanti kita lemnya masih Ini apa nih Bu Pak? ini buat Lap-lap. buat Itu kalau tap-tapnya. Oke. Bu Deno, kalau misalnya memilih kayunya itu khusus nggak sih Bu atau ya udah yang ada aja gitu? Yang enggak ada sih aja. kayu apa aja, cuman jenis serbuknya aja yang beda ya. Oh, ada jenis serbuknya Karena berbeda-beda. kan
ini tergantung dari tema lukisan yang mau aku buat. Oke. Jadi kalau biasanya kalau lukisan tema pemandangan, Pemandangan? gitu, aku pakai yang agak kasar Oke. supaya Terlihat ininya hidup ya, apa, Karena hidupnya. karang, pohon-pohon itu kan harus lebih kasar. Tapi kalau untuk yang seperti bunga atau makhluk Ya. atau kaligrafi, aku pakai yang ini nih. yang Oke, halus. kita sambil menunggu lemnya ini kita ngobrol Oke. sebentar. Dari hasil karya ini mana yang paling sulit? Paling sulit. Semua pasti ada tantangannya beda-beda. Berapa lama sih Bu biasanya untuk membuat satu karya seni, misalnya yang kecil ataupun yang besar? Nah itu. Oh pasti. Pasti ya? Pasti. Bahkan kalau sama sih semua seniman gitu. Mungkin bisa ada yang sampai tahunan karena kan kalau udah ngamut atau apa ya tinggal dulu ngerjain yang lain. Ntar kalau udah baru ambil lagi gitu. Oke. Nah, untuk misalnya ini hasil karya lukisan yang pemandangan ini, ini dibikin sama Ibu tahun 2020. Itu Ya. apa yang menjadi inspirasinya, Pak? Tentang trip ke pegunungan kah atau apa? Kalau aku sih jujur banyak kan aku lihat dari foto dari apa gitu bagus. Ini kayaknya aku jadi lukisan bagus. Cuman yang harus mikirnya karena aku kan harus pakai serbuk ya. Iya. Jadi harus dipikirkan tuh objek yang mana yang harus pakai serbuk gitu. Baik. Bu, sulap. Ini sulap. lemnya. Di sini nama Okta. Ternyata muncul dari belakang nih ya. Oke, ini ada lemnya. Nih Bu, ada lemnya. Lem khusus untuk menempelkan serbuk-serbuk kayu. Lem kayu, lem putih aja sih. Lem putih, Lem putih aja. ya Bu ya. Oke. Spesifik lem putih. Nah, kita Mereknya akan pip gitu. mencoba untuk membuat hasil karya saudara yang medianya adalah dari serbuk kayu juga. Nih Wow, Bu Denok keren. bikinnya bisa sampai tahunan, kita cuma satu segmen. Gimana ceritanya? Hebat dong ya. Oke banget ya. Aduh. Dikasih tantangan gitu. Ibu, tapi kalau misalnya membuat lukisannya, kalau ini kan ada yang di ini nih kayu dipadatkan, kemudian ini di kanvas ya berarti ya. Ya. Nah, di media seperti apa lagi yang bisa ditempel gitu ibaratnya si serbuk kayunya itu? Di ini kan yang kita mau coba nih di sini nih. Di Di kaleng. seng ya, di kaleng ya. Wow. Oh. Jadi sebenarnya semua media bisa Ya. ini ya dipakai untuk sebagai dasar dari Oh, ini pembuatan bubuk Ya. kayu ini, serbuk kayu ini. Oh, tapi ini tetap ditempel ini dulu. Ya, nanti itu kan kita lihat dulu ya. Oke, ini ada proses untuk membentuk dari serbuk Bikin, kayunya adonannya supaya ya. menempel di adon seperti gitu Iya, Bu ya. betul. Wah, oke. Siap. Berarti Dikasih ini air. sebenarnya belajar ini semua orang bisa lah ya. Bisa. Wah. Karena kalau aku berkarya itu aku selalu membuat yang dari segala sesuatu yang mudah, Aha. bahan-bahan pun mudah, Aha. tapi kita membuat menjadi suatu karya yang unik yang menarik. Oke, Ibu ini kan tidak dijual, lalu ini hanya untuk disimpan di rumah seperti itu. Ilmu yang didapat apakah juga dibagi kepada Boleh banget. kelompok-kelompok lain? Ya, Gitu. Ya. Apa Mau sudah tujuan kemana aku aja? itu. Sudah kemana aja Ibu membagikan ilmu ini kepada kelompok-kelompok lain? aku sih biasa ke sekolah. Ke sekolah-sekolah? Justru aku punya program berbagi Oke. dari diri aku sendiri ya. Oke. Jadi itu di rumah. Sama ini sih sebulan sekali ya. Jadi aku ngajak teman anak asuh teman aku, sahabat aku itu yatim duafa. Aku fasilitasi mereka ke rumah. Kita berkreasi. Jadi kita mengaji dulu, diawali dengan mengaji, terus kemudian ada literasi juga, kemudian baru kita berkreasi dengan limbah. Oke. Dan insya Allah sih kedepannya nih yang mingguan aku juga pengen seperti itu. Jadi kita belajar mengaji untuk anak-anak di sekitaran rumah, tapi nggak banyak ya, karena aku sendiri. Baru kemudian kita berkreasi. Jadi tujuannya juga untuk supaya anak-anak kreativitas kan. Oke. Terus ya belajar Biar macam-macam. makin fun ya. Biar Ya. makin fun dan bisa apa sih kalau istilahnya kalau sekarang tuh yang tema-tema parenting adalah belajar grounding gitu kalau buat kaki, kalau tangan nih buat belajar supaya merasakan kasar-kasarnya. Wah, luar biasa. Alat-alatnya jadi apa aja sih Bu Denok ini? Ini alatnya cuma ini aja kok. Nggak susah Serbuk kok. kayu tadi Oke, tuh. serbuk kayu Ada dimasukin. takarannya nggak, bawa apa pakai feeling aja nih, feeling. Nah itu pakai feeling biasanya. Oke, jadi nanti ini di adon Ya kayak mau betul. bikin Kayak bikin apa kue. ya? Iya. di adon supaya menjadi gumpalan-gumpalan dan Supaya itu jadi nanti kayak baru adonan. Nah. taruh di medianya. Ya. Oke. Oke, wah, berarti ini nggak ada satu banding satu, ukuran takaran nggak ada ya? Enggak, dan ini juga nggak bisa langsung banyak. Kita harus sedikit-sedikit karena kalau banyak nanti dia kering kan. Kering. Jadi ya itu cuma tantangan juga. Oh, prosesnya itu juga harus dipersiapkan ya, Iya. waktunya ya, supaya menjadi
adonannya yang Iya, terus nggak boleh bisa terlalu nempel di kering, nggak boleh media- itu, media terus akan dilakukan. harus segini-segini nih bikinnya. Kalau Oke. banyak-banyak nanti. Nah Bu Denok kalau misalnya di lingkungan rumah aja gitu, udah berapa banyak sih yang ikutan Bu Denok? Aku pengen dong ikut Yap, gitu. ikut belajar, ikut belajar, bikin belajar. gitu. Ya lumayan juga sih. Ya kalau aku sih kebanyakan ke anak-anak ya. Oh ke anak-anak. Ke sekolah gitu atau ke anak-anak itu ya program itulah. Ya doain lah supaya program aku bisa segera terwujud. Apa feedback dari anak-anak ketika belajar dengan Ibu Denok dengan Serbu Kayu ini? Ya alhamdulillah mereka senang dan itu kan mereka bisa ajarkan lagi dan itu adalah tujuan aku supaya apa yang aku pelajari, ilmu yang Allah titipkan itu bermanfaat untuk banyak orang. Oke, berarti Ibu Denok ini seorang influencer. Amin. Ada yang paling berkesan nggak Bu misalnya lagi ngajarin di mana gitu atau pameran di mana? Kalau berkesan, Semua yang semua berkesan. lah. Ngomong-ngomong soal pameran, katanya Bu Denok lagi pameran nih ceritanya nih. Iya. Boleh informasi ke kita nggak? Pameran di mana sih Bu? Kemarin baru aja diajak Inakraf ya. Oke. Di Daging Depok. Terus kalau sekarang lagi pameran seni rupa tuh di Perpusnas. Oh. Pameran bersama ya. Pameran bersama. Jadi berapa hasil karya lah yang ditampilkan di sana? Ada berapa ya? Ada foto, ada lukisan, banyak lah. Oke. Luar biasa. Aku sih luar biasa. kirim satu karya aja. Oke. Tapi berarti saat ini sudah membuka studio kah Bu Denok atau masih ini aja? Ya aku kerja ya di rumah aja. Jadi bukanya ya di rumah aja. Gitu. Oke, wow ini prosesnya tapi emang cukup challenge-nya, tantangannya seperti ini ya Bu ya, membuat adonannya ini Iya. untuk bisa ngeblend semuanya baru jadi satu gitu ya. Iya. Sampai gimana sih Bu bentuknya ini kan udah agak-agak Ya ini menggumpal sampai nih. udah gini aja, maksudnya sampai jadi adonan yang pas untuk kita aplikasikan di media yang mau kita pakai. Catnya khusus nggak sih Bu untuk ngecat si ininya? Si Ngecatnya pakai serbuk kayunya itu? cat warna. Pakai cat minyak bisa, Cat pakai minyak? cat akrilik bisa. Oke, baik. Berarti cat untuk melukis seperti biasanya aja ya Bu ya? Cuman harus nunggu ini kering juga, gitu. Oke. Jadi kita bikin sketnya kan, Oke. kita aplikasiin ini di media, tunggu ini kering ya kita bikin lukisannya. Oke, baik. Nah, Oke. sambil menunggu adonan jadi, buat baking. Kita beri Beda, sejenak Dek. saudara tetap di Sapa Indonesia akhir pekan. Yeay, masih kembali bersama kami di sini dan Ibu Denok masih membuat dan istilahnya nge-baking. Nge-baking, ngadon media serbu kayu untuk ditempel di Udah mulai ditempel ya? Ya. kaleng seperti Ibu ya. Kaleng. Ibu ya. Ya, Mungkin nampan yang buat bawa gitu. Bukan. Oh, beda lagi. Limbah Beda lagi. juga tuh Oh, dari Limbah. Penutup ini ya. Penutup kaleng cat Oh ya. penutup Wow, cat, oke, mirip oke, oke. sih. Nah tadi ngobrol-ngobrol, tadi saya bilang sempat salah menyebutkan adalah batu. Tapi ternyata itu adalah Kayu. serbu kayu yang dipadatkan. Contohnya seperti ini saudara. Nah ini, kalau ini dari karton, kardus ditumpuk-tumpuk. Nah ini kalau ini adalah serbu kayu yang dipadatkan. Dan bisa menjadi pajangan untuk jadi lukisan. Apa yang lebih sulit ketika melukis di kanvas dengan melukis di atas serbuk kayu yang dipadatkan ini? mungkin kalau serbu kayu ini kan dia medianya nggak rata ya. Ya, tidak rata. Terus, jadi agak ya mesti lebih. Terus serbu kayu ini juga menyerap warna. Jadi warnanya mesti tebal. Jadi ini kan semua sebelum dilukis itu aku dasarin dulu ya, untuk pengawet juga dan sebagai biar keluar. Perlu dihaluskan nggak sih di amplas gitu? Enggak. Enggak. Jadi langsung ketika sudah padat, sudah jadi, Kering bener-bener kering gitu baru kita lukis tapi dengan warnanya lebih ekstra lagi ya, lebih bold lagi seperti itu. dan mungkin ukurannya kecil kan. Oh, ukurannya Gitu, kecil. jadi Detail tangan gitu juga. ya. Wow, Nah itu oke, tadi oke. selain yang serbu kayu dipadatkan juga ada yang dari kardus. Nah kardus ini kan ini. kardusnya bergelombang ya Bu ya. Iya, betul. Gimana sih caranya supaya tetap gambarnya bisa tetap firm gitu Nah. di media yang bergelombang-gelombang gini? Apa yang dilakukan gitu? Teknik apa? Teknik apa? Ada teknik tertentu kah? Atau Enggak juga kuasnya? sih, sama aja. Aku malah pakai plastik itu yang tapi nanti pakai kuas juga. Sebenarnya sama aja, cuman ya mungkin ditebelin aja ya. Lebih tebal gitu. Lebih tebal ya. Oh. Kita sambil praktek Bu, berarti ini Ya,
Ayo katanya mau praktek tadi. Serbuk kayunya sudah diadon, saudara, Ya. dan sudah dibuat di media kaleng yang sudah di sketch. Oke, jadi ini Ayo. kita harus menunggu ketika ini semakin kering, semakin padat, Coba Bu aku pengen. baru nanti diwarnain seperti itu Ibu ya. Ya, jadi ini nunggu kering dulu kita bikin ini dulu. semuanya. Ini kayak bubur bayi deh. Waduh, teksturnya ya. Ini di mana nih berarti Bu? Coba Ya bikin pokoknya cerita. ini diratain, mau di sini boleh. Cobain aja ya. pokoknya. Coba bikin. Oke. Oh, yang penting diratain gitu ya. Jadi nggak usah tebel-tebel. Berarti nggak ada keharusan untuk seperti bagian sini rata, bagian sini padat atau Ya pokoknya teksturnya kita gitu? Nggak mesti ada sesuaiin keharusannya. gambar aja temanya Oke, gitu. sesuaikan gambar dan pantas aja nih tak dibuat satu karya bertahun-tahun. Wow, Nah, luar biasa. itu dia. Bisa menjadi masterpiece bilang Bu. Selain tadi ya, gue nunggu moodnya dulu. Luar Bisa biasa. sampai. Satu lagi nih, ini adalah media kayu. Ya, ini limbahnya bawah nih, kaleng susu. Oke, kaleng susu. Oh, luar biasa. Dan Iya. jadi ini juga nih ya, ini lampu juga. Iya, ini lampu gantung. Wow, keren. Jadi ini lebih kayak benar-benar art ya. Lihat ini saudara. Di dalamnya ada untuk bagian bolamnya. Jadi nanti dia gimana? Gantung, Gini ya, ya, digantung lampu gini ya. Oke. Gini. Nah, Oh iya gini. Ini sampai ke atap, ke plafon oh nih. Iya, Wow, jadi lebih antik ya. Luar biasa. Ini sudah pameran kemana aja Bu? Kalau misal dari hasil karya ini? kemana ya? Lupa. Ya pokoknya ada sih pameran UMKM apa-apa gitu ya untuk karya ini ya. Gitu. Nah, untuk soal karya nih yang paling sulit dan paling lama dibuat yang mana? Kalau ini tulisannya Denok 2020, yang itu 2020. Yang paling lama produksinya? Paling lama lupa. Lupa, saking banyaknya loh. Saking banyaknya. Soalnya nggak bisa cepet semua. Berarti Bu Denok ini juga ngasih apa ya Bu ya, kayak pelatihan ke anak-anak itu usia berapa Bu berarti? Dari umur berapa? Aku sih sebenarnya waktu itu sempat ngajar di sebuah SD. Oke. Itu dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi aku ajak mereka untuk berkreasi dengan berbagai macam limbah. Jadi tujuannya itu kita harus mengajak anak untuk kreatif dan mengajak anak untuk menjaga lingkungannya, jaga kebersihan. Oke, berarti Ibu ada campaign tertentu ya untuk ketika membuat ini? Ya, Campaign apa tuh yang Ibu glorifikasikan atau Ibu gelorakan ketika membuat hasil karya ini? ya pokoknya ini kita jaga alam ya. Jaga alam. Alam tetap lestari. Ya, kalau kita menjaga alam, otomatis alam akan menjaga kita, gitu kan. Terus ya aku berkarya ini sebagai wujud rasa syukur gitu bahwa diberikan kemampuan. Jadi ya kita harus terus berkarya. Terus berkarya. Nah, kita lihat di sini adalah kaleng. Untuk kaleng sendiri sebenarnya media kaleng bisa dibuat jadi apa aja sih Bu? Selain jadi tempat lampu, tadi kita ngeliat juga sana lampu. ada tempat yang dari kaleng biskuit itu ya? Ya. Ditumpuk-tumpuk di hasil karya jadi. Selain untuk media kaleng sendiri bisa jadi hasil karya apa lagi? Banyak sih sebenarnya. Ya bikin bangku, meja, terus lampu dan meja dan bangkunya kan juga desainnya kan macam-macam. Oke. Ini yang aku bawa hanya ini ya Iya. contohnya gitu. Jadi macam-macam sih gitu. Oke, kalau ini proses bikinnya berapa lama nih? Kan kita ini ternyata ini nggak hanya kaleng, bukan sembarang kaleng, saudara. Cie. Karena dia harus ada pengait-pengaitnya sendiri nih, ada murnya juga ini. Ini Ibu. Ini enggak, kalau ini mah jadi ya. Oke. Cuman yang ini. Oke. Ini juga agak lama karena Ini harus disolder kan? ini kan pakai yang apa sih? Itunya mata ikan apa iya, tuh buat, ya. Itu masuk penghangat itu, oke. Satu-satu Oke. gitu kan. Nah ini bikinnya berapa lama? Kalau ini untuk disambung-sambung bersama kabel dan juga perangkat-perangkat lainnya? Itu berapa ya? Mungkin sekitar Sebulanan. enggak sih, enggak nyampe. Cepet ya Bu ya? Berapa? Oke. Bu Denok, Iya. kebetulan kesabaran saya kan setipis tisu. Ini nggak kelar-kelar ya. Nah, apakah memang salah satu manfaat dari melukis dengan Melatih kesabaran saudara. melatih kesabaran? Apalagi manfaatnya? Nah, ya Bu, jadi loh. apa ini juga melatih kesabaran ya? Apa aja sih Bu manfaat Ya, yang dirasakan Bu ya Denok? sih, pasti karena kan kita harus nunggu ini ya, terus tapi dari sini kan kita bisa tambah ide-ide lagi nunggu ini gitu. Oh. Jadi aku tadi mau bikin ini nih sebenarnya kaligrafi. Oke, iya.
Coba kita tunjukin dulu ya. Oh, ini Nanti aku ada kasih kaligrafi dari serbuk kayu. Jadi bahan kanvas pun sama seperti lukisan-lukisan dengan ukuran yang berbagai macam. Ya. Kita bisa bikin tulisan apa aja gitu ya buat jadi hasil karya dan pasti yang menerima tuh it's a honor. Wah, oke nanti Ibu bakal bikin kaligrafi, nanti dikirim ke Kompas TV. Bikin siapa ini akhir pekan Bu? Malak. Bu, nah mungkin kalau misalnya ada pemirsa Kompas TV yang pengen tahu karya-karyanya Bu Denok, ada sosial medianya Kak, atau ada galerinya Kak buat disambangi gitu buat lihat karya-karyanya Ibu? Ada sih, aku sih biasanya cuma di IG aja ya. Oke, di IG. IG-nya Denok_Retno_Endah. Denok_Retno_Endah. Terus kalau FB-nya Denok Endah. Oke. Kalau galerinya ya di rumah sih. Kalau untuk kolaborasi dengan Ibu pasti juga bisa ya, collab ataupun belajar gitu boleh ya. Pernah nggak Bu, ada yang kolaborasi brand apa gitu? Kalau Atau masih di sekolah-sekolah itu ya tadi ya? masih di sekolah. Ini jadi totally semuanya Ibu kerjain sendiri ya? Betul. Wow, keren. Berarti Ibu ini udah sabar sekali. Amin ya Allah. Berbagai hal. Karena untuk membuat hasil karya ini saudara, look at. Okta aja sampai gitu. Ya, tapi kan itu tadi ya Bu ya, nggak bisa cuma hitungan menit kali ya gitu, harus berjam-jam. Tetap les. Ini saking nggak sabar sampai tangan. Oke, berarti untuk misalnya kalau ini Ibu bikin rencananya ke depannya ini berapa lama lah ini? Aduh, berapa lama? Bisa angan-angannya Ada pengen bikin karya apa lagi? karya apa lagi yang belum kesampaian? Pengen lukis apa? Mungkin tokoh Enggak kah sih, gitu Bu? enggak. Aku sih enggak, kalau tokoh enggak ya. Suatu saat doain supaya pasti pengen pameran tunggal ya. Pameran Pameran tunggal, seni rupa hasil gitu. karya ini ya, seni rupa jadi, ya. Pokoknya semuanya dari limbah yaitu lukisan, instalasi, dan home decor. Oke. Kedepannya Ibu dengan ilmu yang Ibu dapat bisa berdampak nyata ke orang lain dan harapan yang lebih dalam lagi dari seorang Ibu Denok ini apa nih dengan hasil karya ini? Insya Allah semoga apa yang aku buat ini bisa menginspirasi banyak orang. Pasti. Jadi ilmunya bisa bermanfaat untuk banyak orang. Ilmu bisa bermanfaat dengan banyak orang. Jadi kan itu juga kenapa aku suka mengajar, karena dari mengajar kita jadi belajar, sama-sama belajar. Aku mengajarkan anak-anak dan mereka membuat sesuatu kan, aku selalu mengajarkan bebas gitu. Pokoknya ini contohnya bebas, dan dari situ kan mereka membuat kreasi lagi yang sudah ada, dan itu menjadi inspirasi lagi buat aku. Oke, jadi bisa semakin berkembang lagi ya. Nggak berhenti terus. Biasa. Nah, Ibu Endah kan juga sering nih menjadi guru tamu di sekolah-sekolah. Misalnya bisa nggak Bu diceritakan sedikit lagi, mungkin pemirsa Kompas TV yang baru nonton, udah telat sih sebenarnya. Yang ingin berkeidean di pagi hari, wah kita bisa collab nih, bisa Ibu ceritakan sedikit ya, bisa menjadi tamu ataupun guru tamu di sekolah-sekolah itu apa aja dan bagaimana cara menghubungi Ibu? Menghubunginya ya bisa lewat IG, Sosial media tadi, Instagram sama Facebook, oke. Terus ya telepon di WA aja sih. Telepon di Sama WA, mungkin ya dari teman ke teman aja gitu. Jadi ini untuk tingkat sekolah apa nih? SD, SMP atau SMA, TK atau Bisa sih semua gitu. semuanya bisa. Justru aku waktu itu ngajarin dari kelas 1 SD gitu. Mereka udah pinter gitu. Aku ajarin dari yang sulit aja bisa gitu. Oke. Tapi pada gampang diatur semua nggak Bu? Atau ada yang nggak sabar? Ya seperti kalau saya? kalau kelas 1 SD ya begitu deh. Karena sini teriak-teriak. Aktif ya Bu, aktif ya. Iya. Tapi seneng aja, seru gitu. Seru. Oke. Nah Bu Denok, kegiatan terdekat mungkin apa yang akan diikuti? Kegiatan terdekat. Ya aku pokoknya fokus itu sih program aku. Programnya. Itu. Pagi. Gitu. Jadi Oke. Tak ada kepikiran untuk membuat ini hasil karya ini? Bisa ternyata yang lukis aja nggak bisa. Baru segini loh. Tuh. Nah, baru Ternyata segini. emang lama ya prosesnya. iya. Berarti nih, tadi kan kalau Bu Denok bilang hasil karyanya nggak dijual. Kalau misalnya ada yang benar-benar minat banget, apakah akan dijual Bu? Iya nggak tahu juga. Karena dia tahu setiap hasil Bagaimana karya cara punya meraih ceritanya Bu Denok? masing-masing. Iya, Kalau dari Ibu Denok misalnya, kepepet gitu. Ya, apakah tidak dijual atau misalnya ada yang nawar gitu Atau ke depan? ke depannya? Membuat hasil karya yang akan Kedepannya. dijual gitu? Ya karena pengen pameran ya. Pokoknya
nggak tahu dia bingung jadinya. Hobi ya Bu ya, Masih untuk hobi, menyalurkan yang hobi. intinya adalah ibu maunya adalah berdampak nyata dan bisa menghasilkan sesuatu dari menggunakan limbah ya, bisa berdampak nyata Ya. buat masyarakat dan Ya, juga betul. dunia pada umumnya. Amin. Wah, luar Insya biasa sekali. Tapi banyak ya Bu Yani, nggak cuma kanvas ada itu. Yang favorit yang mana Bu? Ya, menurut ibu sebagai perupa. Karya yang favorit? Favorit. Kalau yang jadi andalan ya, yang udah pernah liputan sih, ya lukisan ini, Wow. kayu ya ini. Kalau yang kardus ini kan, aku mulainya baru ya, Hmm. 2024 nih aku mulai. Oke, pasti setiap karyanya ada cerita ya Bu ya, Iya. dalam setiap prosesnya. Nah itu jadi yang membuat kayaknya berat gitu. Kalau aku ya, kalau yang lain kan Yang mungkin. mau beli harus belajar dulu sama ibu, bercerita-cerita lagi dan tentunya bisa mendengarkan story-story di balik hasil karya ini. Pasti luar biasa sekali. Oke. Oke, terima kasih Bu Darno sudah main di Kompas TV, udah bawa karyanya luar Yap. biasa, udah ngajakin cobain juga bikin karyanya yang ternyata ya susah segampang. Tapi kalau menurut saya sih susah ya Bu ya, mungkin belum belajar kalian. Ntar diajarin ya Bu ya. Yang penting ada niat dan usaha serta konsisten. Konsisten. Itu Makasih, Bu dia. Denok, Terima sekali kasih Bu lagi. Denok untuk kehadiran di sini dan terima kasih Ya. juga untuk pemirsa Kompas TV yang sudah hadir dan menonton kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Semoga bisa bermanfaat dan menjadi inspirasi Ya. bagi Anda. Sampai ketemu di Sapa Indonesia Akhir Pekan berikutnya. Bye. Selamat akhir pekan.